Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Psikologi Industri pertemuan ke-9 setelah sekian lama. Alhamdulillah minggu ini saya punya waktu luang untuk membuatkan sedikit video perkenalan tentang materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Ya, oke kita langsung aja ke materinya. Nah, kita memulai dari the experience of emotion at work, gitu ya. Jadi di sini diterangkan bahwa life is full of strong emotions, ya. Kehidupan itu penuh dengan emosi, gitu ya. Consider the elation, elation itu kayak kebahagiaan gitu ya. Consider the elation you experienced when you receive an A on a term paper and the anger you experienced when you took a test that you felt was grossly unfair. Jadi kebahagiaan seperti apa yang kita dapatkan dari memperoleh A di ujian dan kemarahan ketika kita mengerjakan tes tapi tesnya itu nggak fair gitu loh. Maksudnya kayak mungkin di tesnya itu materi yang selama ini diajarkan nggak keluar atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, similar emotions occur in the workplace. Jadi emosi yang serupa itu juga muncul di tempat kerja. In the course of a day at work, you may be angry with a coworker, stressed by your boss, amused by another colleague, and proud from the praise given by a manager. Yeah. You may have to come to work in a foul mood because of encounter with another driver on the commute. Jadi di jalan ke kantor, kemudian pas nyetir atau pas naik Grab atau Gokar gitu, terus kemudian ada orang lain yang ada pengendara lain yang ngawur misalnya atau driver Grabnya ngawur misalnya, pasti mood jadi nggak enak dan itu akan terbawa ke ketika di kantor nanti gitu ya. This foul mood might have put a damper on the first few hours at work. Jadi ketika sudah masuk kerja di awal-awal kerja itu pasti nggak akan nggak akan mood gitu kerjanya karena kejadian yang sebelumnya dialamin. Ya itu adalah bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi kita di tempat kerja. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan emosi yang kita bisa alami di tempat kerja, maka konsep yang diperkenalkan selanjutnya adalah konsep kepuasan kerja atau job satisfaction. Nah, di sini in the mid 1920s, Elton Mayo, an Australian psychologist, introduced the concept of emotions in mainstream American industrial organizational psychology. Jadi bagaimana emosi itu ternyata berpengaruh ke psikis mereka-mereka yang ada di lingkungan industri. Gitu ya. He argued that factory work resulted in various negative emotions such as anger, fear, suspicion, lowered performance, and increased illness. Jadi ini kemarahan, ketakutan, kecurigaan, dan yang lain-lain ini bisa menjadi satu manifestasi gitu ya, hasil dari kegiatan yang dilakukan di tempat kerja. Oke. Okay? Nah, in the early 30s, two very different research projects breathed life into the concept of job satisfaction. Ya, job satisfaction didefinisikan sebagai a positive attitude, sikap positif, or emotional state, kondisi emosi yang dihasilkan resulting from the appraisal of one's job or job experience dari pekerjaannya. Ya, jadi itu adalah kepuasan yang kepuasan kerja itu adalah sikap positif atau kondisi emosi yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan gitu atau pengalaman kerja atau job experience itu ya. Nah, apa yang kemudian bisa menyebabkan job satisfaction, the antecedents and the consequences of job satisfaction. Nah, di sini ada beberapa list pada halaman 352 apa yang bisa menyebabkan kepuasan kerja atau justru menyebabkan ketidakpuasan gitu ya. Nah, jadi kayak yang pertama ini work itself, dari ke tempat kerjanya itu sendiri, challenge atau tantangannya. Mentally challenging work that the individual can successfully accomplish is satisfying. Jadi ketika seseorang itu bisa menghadapi tantangan di tempat kerja, itu akan menghasilkan kepuasan. Nah, makanya kemudian penting bagi perusahaan itu untuk terus-menerus memberikan pekerjaan yang menantang bagi karyawannya. Karena kalau misalnya karyawan tidak melakukan pekerjaan yang menantang, maka mereka akan bosan.
dan bosan, itu kemudian nantinya bisa mengarah kepada ketidakpuasan kerja. Ya. Nah, kalau di Indonesia kondisinya bisa beragam. Kalau misalnya Mas Mbak nanti bekerja di lingkungan yang sangat kompetitif sekali, maka setiap hari itu adalah suatu hari yang dipenuhi oleh pekerjaan yang menantang, sehingga bisa menyelesaikan tantangan itu ada kepuasan tersendiri. Tapi memang itu tidak untuk semua orang. Ada juga beberapa orang yang pengennya cuman ya pokoknya kerja terus yang penting dibayar gitu ya. Walaupun sebenarnya pekerjaannya itu tidak memberikan tantangan. Tuh, kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif, mungkin memang tidak ada tantangan di situ. Karena mereka tidak harus berkompetisi dengan siapapun atau dengan perusahaan lain. Gitu ya. Nah, ada contoh yang kedua yaitu physical demand-nya. Tiring work is dissatisfying. Jadi, kalau misalnya pekerjaan itu melelahkan, maka itu menyebabkan ketidakpuasan kerja. Nah, personal interesting work is satisfying. Jadi, melakukan pekerjaan yang menarik gitu ya bagi si pekerja itu tadi itu adalah hal yang bisa menimbulkan kepuasan. Jadi itu kenapa terkadang ada orang yang lebih suka melakukan pekerjaan yang dia sukai walaupun bayarannya lebih kecil daripada melakukan pekerjaan yang tidak disukai walaupun bayarannya lebih besar. Gitu, karena ada kepuasan tersendiri dalam melakukan apa yang mereka sukai. Makanya ini awalnya kalau bisa walaupun memang harus beruntung sekali ya kita itu untuk bekerja di bidang yang sangat kita sukai, tetapi kalau memang kesempatan itu ada, ya kenapa enggak gitu. Ya, tapi memang sedikit sekali kesempatan itu datang gitu ya. Jadi kebanyakan memang eh, kata-kata orang itu bekerja itu ya apa yang bisa mereka kerjakan apalagi eh, kondisi Indonesia itu sangat kecil sekali ya kesempatan kerjanya gitu, lapangan kerjanya itu tidak banyak sehingga terkadang orang itu tidak punya pilihan gitu untuk melakukan pekerjaan yang mereka sukai gitu ya. Reward structure gitu. Just and informative rewards for performance are satisfying. Jadi reward structure itu bagaimana perusahaan itu menstrukturisasi reward atau insentif lah gampangnya. Jadi kalau misalnya insentifnya itu jelas, kita itu diberikan berdasarkan apa, ya, misalnya berdasarkan posisi kita, berdasarkan performance kita. Nah itu menimbulkan kepuasan tersendiri karena apa? Karena pekerja itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, kinerja mereka yang sudah mereka capai selama ini itu dihargai dengan benar gitu dan transparan gitu. Makanya harus just dan informatif. Just itu adil dan informatif. Berarti informatif kan berarti kan harus transparan. Mereka harus tahu kenapa kok mereka itu digaji segini. Gitu kan. Kenapa digaji segini? Karena itu ada di situ ada gaji pokok, ada tunjangan posisinya, tunjangan struktural, kemudian mungkin ada tunjangan performance gitu ya. Kalau misalnya ada merit base gitu, ada bonusnya di situ ya dan lain sebagainya. Oke, sisanya mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke next. Ini beberapa contoh, masih banyak contoh lain terkait dengan apa saja yang bisa menimbulkan kepuasan maupun ketidakpuasan kerja. Tuh. Oke. Nah, tetapi kemudian di abad ke-21 ada beberapa tambahan dari contoh-contoh tadi. Yang pertama adalah concern for job security. Nah, kalau di luar mungkin terkait dengan job security ini saya tidak tahu mungkin karena trennya di sana itu orang-orang itu dengan mudahnya berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ya, kemudian tidak ada tidak ada tunjangan yang eh, tunjangan masa kerja itu mungkin bukan sesuatu hal yang umum di sana gitu ya. Sedangkan di sebagian besar negara Asia itu biasanya kita lebih menghargai lama kerja seseorang di dalam perusahaan. Nah, makanya sebenarnya terkait dengan keamanan kerja itu di Indonesia khususnya itu eh, tidak terlalu bukan bukan sebuah masalah yang urgent gitu. Orang nggak terlalu concern karena ketika pekerja itu diangkat sebagai karyawan tetap, ya kemungkinannya kecil mereka untuk pindah, mereka untuk diberhentikan. Itu tuh kemungkinannya jauh lebih kecil daripada mereka yang masih kontrak gitu. Padahal
Kalau di luar sana sepertinya semuanya itu based on kontrak gitu. Makanya kemudian ada concern for job security, keamanan kerja. Kalau saya diterima di sini, posisi saya akan selamanya aman nggak sih? Gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya masalahnya adalah apakah jenjang karirnya itu bisa memenuhi gitu. Kalau untuk job security saya rasa walaupun memang ada beberapa yang mempertanyakan ini, tapi saya rasa tidak banyak umumnya ya. Oke. Nah, the extent to which an organization appears to be time urgent. Jadi seberapa besar perusahaan itu menghargai waktu gitu ya. Ya bisa jadi kalau di luar sana karena persaingannya sangat ketat ya, jadi seringkali waktu itu bukan sesuatu hal yang diperdulikan oleh perusahaan. Jadi mau kapanpun ya, dimanapun Anda, ketika Anda itu diminta untuk atau kirim dokumen misalnya, menyelesaikan suatu pekerjaan misalnya, Anda harus siap gitu. Nah, kalau di sini kan tidak ada masalah karena biasanya ketika jam kerja sudah selesai, itu jarang sekali mungkin juga culture ya, sudah budayanya ya, jarang sekali kemudian perusahaan itu mempertanyakan kembali apakah Anda bisa mengerjakan A, B, C, atau D di luar jam kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya ketika Mas Mbak sudah pulang atau ketika weekend misalnya. Ya, tapi itu juga tergantung perusahaannya. Kalau misalnya dia perusahaannya memang kerjanya nggak ada liburnya gitu ya kayak sektor-sektor jasa gitu ya tidak mau kapanpun Anda harus siap gitu ya. Kalau memang itu bukan waktu Mas Mbak untuk libur gitu atau istirahat gitu. Ya. Satisfaction with the rate of job changes in organization. Jadi sejauh mana perusahaan itu merotasi karyawannya gitu. Jadi pekerjaan itu harus berubah-ubah supaya mereka tidak bosan. Gitu. Apakah ketika Mas Mbak diterima di sana itu Mas Mbak nanti akan selamanya kerja di posisi itu atau di departemen itu tanpa ada rotasi gitu ya. Nah, di luar sana eh, ini menjadi suatu hal yang cukup penting juga karena seperti yang tadi sudah saya paparkan, ketika kita bosan dengan apa yang kita lakukan, maka kinerja kita tidak akan baik dalam melakukan hal tersebut. Makanya perlu adanya rotasi pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian effect of perceived discrimination. Nah, jadi ada diskriminasi walaupun memang tidak secara eh, terang-terangan ada diskriminasi, tetapi ketika seseorang merasa bahwa ada diskriminasi terhadap diri orang tersebut, nah itu akan menimbulkan ketidakpuasan, gitu ya. Attitude towards a multicultural workplace, nah, bagaimana orang menyikapi bekerja dengan mereka-mereka yang tidak berasal dari budaya yang sama, saya rasa di Indonesia tidak terlalu masalah, karena kita itu walaupun berbeda-beda, tapi kan kita itu semua rata-rata itu yang bekerja di situ tuh benar-benar orang Indonesia semua gitu. Kalau di luar itu kan ada beragam etnis-etnis gitu yang mereka nggak familiar begitu bekerja dengan orang yang dengan etnis yang beragam gitu, dan itu masih merupakan sebuah problem yang sampai sekarang dihadapi. Makanya kemudian ada Black Lives Matter dan yang lain sebagainya. Nah itu kan menunjukkan bahwa hidup atau bekerja dengan mereka-mereka yang berasal dari etnis yang berbeda itu belum untuk semua orang yang ada di Amerika gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kita tidak ada masalah karena kita beragam sekali etnisnya, nggak mungkin kita nggak ketemu sama etnis lain gitu ya dari daerah lain, itu sangat tidak mungkin sekali. Jawa Timur aja, satu Jawa Timur itu sendiri-sendiri, orang Surabaya itu ada culture-nya sendiri, orang Sidoarjo ada culture-nya sendiri, orang Mojokerto ada culture-nya sendiri gitu ya. Itu masih satu provinsi gitu loh. Belum ada berapa puluh provinsi, 33 provinsi kalau nggak salah Indonesia itu sekarang ya. Anyway, ya itu. Ya. Nah, kemudian satisfaction ini harusnya ada balatnya, saya lupa tambahin ya. Satisfaction with production models such as Six Sigma. Nah, itu nanti akan dibahas mungkin di pertemuan yang lain ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur the measurement of job satisfaction? Bagaimana sih kita mengukur kepuasan kerja? Gitu ya. Overall satisfaction defined as overall assessment of job satisfaction that results either from mathematically combining scores based on satisfaction with specific important aspect of work or a single overall evaluative rating of the job.
Jadi bisa kemudian ditentukan dari berbagai aspek dinilai dalam suatu pekerjaan itu, kemudian di rata-rata gitu ya, apakah seseorang itu puas dengan pekerjaannya apa enggak, atau secara umum gitu ya, ada rating secara umum gitu. Jadi indikatornya itu indikator umum yang mampu menilai apakah seseorang itu puas dengan pekerjaannya, gitu ya. Nah, itu overall satisfaction. Nah, facet satisfaction defined as information related to specific facets or element of job satisfaction. Jadi kalau yang ini secara umum atasnya overall satisfaction, kemudian kalau yang bawah adalah secara spesifik di satu elemen aja. Jadi itu cara mengukur job satisfaction, ada dua ya. Oke. Nah, Judge, Thorson and Colleagues tahun 2001 describe a simple 5-item scale that appears to work well as a measure of overall satisfaction. Jadi ini biasanya 5 item ini yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Jadi ini adalah pertanyaan kuesioner ya. Yang pertama seperti I feel fairly satisfied with my present job. Kan umum ya. Jadi secara umum saya puas dengan pekerjaan, walaupun mungkin ada elemen-elemen yang membuatnya tidak puas, tapi secara umum puas gitu ya. Most days I'm enthusiastic about my work. Saya antusias terhadap pekerjaan saya. Each day at work seems like it will never end. Setiap hari di tempat kerja berasa kayak itu nggak selesai-selesai. Nah ini berarti semakin tinggi ini semakin 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 tinggi indikator ini, semakin tinggi juga berarti ketidakpuasannya ya. Karena kan kalau kita itu puas dengan pekerjaan kita enjoy pasti sehingga waktu nggak terasa. Tapi kalau misalnya waktu terasa nggak selesai-selesai gitu, nah itu berarti kan ada ketidakpuasan di situ. Nah kemudian ada I find real enjoyment, saya merasakan kenikmatan yang nyata gitu ya, pada pekerjaan yang saya lakukan. Atau I consider my job to be rather unpleasant. Nah ini kan saya mempertimbangkan, saya melihat pekerjaan saya, saya menganggap pekerjaan saya itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan gitu. Nah ini adalah indikator yang umumnya itu digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu puas atau tidak dengan pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Oke. Nah ini juga ada yang disebut job descriptive index. Nah ini juga untuk menilai sejauh mana seseorang itu merasa puas dengan pekerjaannya, ya kan? Makanya kalau misalnya di sini ada penilaian kayak work on present job gitu ya, pekerjaan Anda sekarang fascinating gitu ya, pleasant atau can see result. Nah ini kan tulis yes or no atau tanda tanya gitu ya, apakah itu fascinating, apakah itu menarik gitu ya. Apakah itu memuaskan, pleasant itu ya, apakah itu memuaskan. Nah, kemudian apakah saya bisa melihat hasil dari pekerjaan saya gitu ya. Nah, kemudian supervision. Supervision itu juga penting karena juga dibuktikan dalam sebuah penelitian bahwa sebenarnya pekerja itu suka kalau mereka itu diawasi gitu ya. Karena dari situ mereka bisa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti gitu. Kalau cuman kayak dibiarin aja itu kayak nggak dianggap gitu. Makanya supervisi itu tuh penting. Makanya indikator adalah doesn't supervise enough. Gitu. Apakah saya diawasi dengan cukup? Gitu. Nah, itu indikatornya bisa diisi yes, no, atau tanda tanya. Dan lain sebagainya. Ini untuk mengukur juga kepuasan atas pekerjaan yang seorang karyawan itu lakukan pada saat itu. Oke. Nah, is everybody happy? Does it matter if they are? Nah, ini ada komedian yang bilang begini nih cerita nih. Komedian Drew Carey has an interesting recommendation for those who have low job satisfaction. Untuk mereka yang kepuasan kerjanya rendah atau memiliki ketidakpuasan terhadap pekerjaan mereka. Dia ada statement di sini. Oh, you hate your job? Why didn't you say so? There is a support group for that. It's called Everybody and they met at the bar. Nah, jadi implikasi dari statement ini apa? Jadi saya nggak akan terasa satu-satu, Mas Mbak terasa sendiri aja. Implikasinya adalah di luar sana itu banyak sekali orang yang menyatakan bahwa mereka itu tidak suka dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka benci dengan pekerjaannya. Dan itu wajar ya, seperti di Indonesia juga sama. Karena belum tentu kita itu menikmati apa yang kita lakukan gitu. Karena kita bisa jadi bekerja di situ tuh karena memang keterbatasan lapangan kerja yang ada sehingga mau nggak mau kalau mau kerja ya di situ gitu. Jadi wajar bahwa
eee, ada pihak-pihak yang merasa benci dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan itu banyak sekali di luar sana. Nah, tetapi kita coba lihat selanjutnya. Hopok tahun 1935 mengestimasikan bahwa the number of dissatisfied worker at about 12%. Ya. Jadi jumlah pekerja yang merasa tidak puas dari hasil surveinya itu adalah 12%. Research indicates that average job satisfaction level have remained high across many decades. Ini ada Bowling, Hope, Lahuis, Lepisto 2013. In addition, the percentage of these dissatisfied workers seems to be about the same in most countries. Jadi rendah juga. Nah, ini kan kontradiktif gitu ya. Ketika kita ketemu orang, diceritakan tadi oleh komediannya, banyak orang yang merasa mereka benci dengan pekerjaannya. Tetapi ketika kemudian diukur kepuasan kerjanya, itu rata-rata ya 88% orang itu puas dengan pekerjaannya. Nah, ini kan hal yang bertolak belakang gitu. Kok bisa kalau kita ketemu orang dia bilang benci, tapi ketika diukur, di-assess, di-measure, itu mereka bilang mereka puas gitu dengan pekerjaan mereka. Nah, ternyata ini sebabnya. Weiss argues that the problem is that satisfaction is conceptualized as feeling or an emotion, but measured as a cognition. Itu adalah permasalahannya. Jadi itu terkait dengan emosi tapi diukur secara kognitif gitu. Nah, ini jadi virtually all devices that measures job satisfaction itu deal with it as a cognitive evaluation of the discrepancy, perbedaan gitu ya, discrepancy itu between what I want and what I get from a job. Nah, jadi kalau misalnya apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka dapatkan itu sesuai, maka berarti mereka puas. Jadi misalnya gini, saya pengennya digaji segini, perusahaan kasih saya gaji segini, sama itu, puas kan berarti. Nah, itu mereka ngukurnya begitu selama itu. Padahal dari tadi kita sudah bicarakan bahwa sebenarnya yang menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan kerja itu bukan hal seperti itu, tetapi bagaimana seseorang itu merasa puas atau tidak puas. Jadi yang dinilai itu adalah hal-hal yang sifatnya transaksional, padahal sebenarnya itu semua itu datang dari si perasaan itu sendiri. Jadi harusnya yang ditanyakan itu terkait dengan emosinya, terkait dengan apa yang mereka rasakan gitu ya, terkait dengan perasaan mereka lah, bukan dengan indikator apakah apa yang saya inginkan itu dipenuhi oleh perusahaan. Sebenarnya tidak selamanya itu bisa menghasilkan kepuasan kerja gitu. Sudah terbukti dari tadi apa yang dikatakan si komedian itu gitu, bahwa semua orang yang ada di bar di luar sana itu kalau ditanya tentang pekerjaannya mereka pasti bilang mereka benci, tetapi ternyata setelah diukur indikatornya itu menunjukkan kepuasan kerja. Nah, karena indikatornya yang digunakan itu adalah ini tadi contohnya gitu ya. Apa yang pekerja inginkan, apakah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan? Sesuai berarti puas, padahal belum tentu apa yang mereka jabarkan di situ itu sesuai dengan kondisi perasaan mereka terhadap pekerjaan itu. Saya rasa ini ya semoga bisa dipahami untuk pertemuan 9. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di form sesi diskusi yang harusnya akan mulai saya distribusikan lagi minggu ini. Terima kasih yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.